Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang mulia, Allah yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih betapa mulianya Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Biarlah Tuhan menguduskan kami. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita bertema segala pujian dan kekudusan hanya milik Tuhan, yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1-6 mengingatkan kita untuk selalu memuji Allah dan menjadi salah satu kewajiban umat percaya. Betapa pentingnya memuji Tuhan menurut pemazmur. Adapun alasan manusia memuji Tuhan adalah karena kekudusan, keperkasaan, dan kebesarannya. Dalam agama Kristen, ungkapan kekaguman ini dikenal dengan istilah memuji Tuhan. Selain berdoa, banyak cara memuji Tuhan. Misalnya menceritakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain melalui lagu, aktivitas seni, atau kesaksian dalam komunitas gereja. Pujian kepada Tuhan boleh disampaikan kapan saja, di mana saja. Salah satu istilah Ibrani bagi pujian adalah yada, yang berarti memuji, bersyukur, atau mengaku. Salah satu istilah lain yang diterjemahkan sebagai pujian dalam Perjanjian Lama adalah zamar. Menyanyikan pujian kata ketiga yang diterjemahkan sebagai pujian adalah hal akar kata haleluya, yang berarti memuji. Mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu? Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyurannya. Tuhan berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya. Selanjutnya, nyanyian baru yang dimaksud adalah ucapan syukur dan kesaksian kita kepada Allah yang mengaruniakan anaknya menjadi juru selamat kita. Nyanyian baru bukan hanya suara yang merdu, indah, dan berkata-kata yang tersusun rapi, tetapi pengakuan dan rasa terima kasih kita yang tetap baru, tulus, jujur, dan bukan basa-basi. Selain itu, nyanyian baru juga merupakan kehidupan kita yang nyata, menolong sesama, dan peduli kepada orang lain yang mengalami penderitaan atau musibah, sehingga orang lain ikut memuji Tuhan melalui perbuatan kita. Maka ketika semua agama dan kepercayaan di dunia ini melakukan pemujian kepada Allahnya, itu berarti kasih dan solidaritas harus terbangun dan bertumbuh.
komunikasi vertikal terhadap Tuhan, dan komunikasi horizontal kepada sesama manusia. Itulah bagian pemujian yang sesungguhnya. Sebagai orang Kristen di Indonesia, bahkan di dunia, kita tidak boleh menyaksikan saudara-saudara kita umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita mendukung dan menghargai mereka sebagai sesama warga negara, sekalipun berbeda agama, sehingga dalam menjalankan ibadah puasa tersebut mereka tidak terganggu karena kita melakukan tindakan yang membuat mereka tersinggung. Pokoknya saling mengasihi dan saling menghormati dengan sesama manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Maka puji-pujian kita adalah hidup kita yang harum, indah di hadapan Tuhan, sama seperti suara dan irama musik yang terdengar indah membuat kita senang dan gembira. Seluruh yang bernafas memuji Tuhan, baik manusia maupun ciptaan lainnya, turut memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya seluruh yang bernafas memuji Tuhan? Rawat dan peliharalah bumi milik Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Memelihara dan merawat ciptaan juga merupakan bagian dari pemberitaan Injil. Melalui Mazmur ini kita belajar bahwa aksi memuji Tuhan dapat kita nyatakan secara bebas melalui berbagai cara. Adanya berbagai alat musik tersebut menandakan bagaimana setiap orang dapat mengekspresikan luapan hatinya, baik sukacita maupun kesahduan, menjadi dinamika ibadah yang bisa dihayati dan diekspresikan oleh umat. Kesempatan berekspresi ini sesuai dengan gerak yang ada di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang membatasi. Dari situ kita sungguh-sungguh bisa merasakan dahsyatnya kuasa pujian dalam nama Tuhan. Kalau pada zaman dahulu pemazmur saja diberi kebebasan dalam memuji Tuhan, apalagi pada zaman sekarang di mana tuntutan kebebasan makin kuat. Lagu pujian, karya seni, cerita, kesaksian, atau bahkan perbuatan menolong sesama, semuanya menyatakan pujian penuh sukacita bagi Allah. Apa yang disampaikan oleh pemazmur itu sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. Oleh karya Kristus, status tersebut kita peroleh. Status itu mestinya menjadikan kita tidak perlu malu atau canggung di hadapan Tuhan. Dialah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.